Oke, kali ini kita akan belajar buat daftar isi dengan headings. Nah, ini ceritanya saya sudah punya laporannya. Oke, nah sekarang gimana buat daftar isi menggunakan headings? Dan apa manfaatnya? Nanti saya akan share. Pertama, gimana sih caranya? Oke, kita lihat di sini ada judul ya, judul bab. Nah, kita ambil dari headings ini. Kalau belum pernah lihat headings, kita lihatnya di home. Nanti di sini muncul ada title, subtitle, headings, nah tulisannya macam-macam. Nah, caranya adalah saya akan coba buat heading dengan nama judul bab. Jadi saya udah bikin begini. Caranya gimana sih? Kita klik kanan, modify. Oke, ini heading 1. Kita gunakan untuk judul bab. Terus formatnya gimana? Formatnya ikutin panduan yang kita punya. Kalau misalnya panduan laporan atau panduan skripsi itu dimintanya Times New Roman, maka ikutin aja. Terus fontnya berapa, dia bold atau gimana, dia tengah atau enggak, maka kita ikutin aja. Oke, klik oke ya. Nah, dia udah berubah kan? Jadinya Times New Roman 14. Oke, sekarang saya juga punya bab yang lain. Nah, ini kebetulan sudah mirip ya. Katakanlah dia belum. Misalnya saya hapus deh, saya bikin bab 2 data perusahaan. Oke. Di sini, ketika saya klik judul bab, maka dia akan ngikutin langsung Times New Roman 14 bold. Jadi sesuai yang kita setting di headings. Oke, selanjutnya tadi judul bab, sekarang subjudul. Oke, kita klik aja full, semuanya diklik. Kemudian buat headings di sini dan kita modify. Oke, karena heading yang awal biasanya warnanya biru atau fontnya Arial, Calibri, seperti itu ya. Nah, kita ubah sendiri, sekali lagi, saya kasih nama subbab 1. Ininya style based on, style for following paragrafnya normal aja ya. Jadi kalau udah bisa, karena berhasil utak-atik sendiri, silakan bisa ikutin stylenya, bisa ikutin numbers, bullet, dan lain-lain ya. Oke, lihat di sini, kita klik paling kiri ya, karena dia pojok kiri kan. Oke, saya klik oke ya, Times New Roman 12 dan bold. Berubah dia menjadi 12, tadi kan ini 11 fontnya. Oke, kemudian saya punya lagi subbab yang lain, saya akan ketik kemudian dengan subbab yang sama. Katakanlah ini awalnya bukan pakai headings ya, misalnya ini tadinya masih menggunakan Arial terus tidak bold misalnya, kita klik aja lagi. Ingat untuk subbab 1 berarti headingsnya subbab 1. Oke, langsung kan ya, langsung berubah. Oke, katakanlah ini tadi tidak bold deh, saya akan klik dia dengan kok hilang. Oke, nggak apa-apa, jangan panik. Oke, terus kemudian misalnya saya juga lagi nih, ini masih belum saya buat sesuai format, ini masih seperti ini ya. Saya akan ikutin, lihat ini masih Calibri 11, kita langsung subbab sling, dia langsung berubah. Oke, kemudian lihat ini subbab 1 ya, lihat subbabnya adalah subjudulnya ini 2.1. Nah, sekarang dia sudah ada anaknya lagi kan, 2.1 punya subjudul, maka dia kita ganti lagi headingnya, kita ubah ya. Saya ambil ini, kita klik kanan, kemudian headingnya diklik kanan. Oke, kita ganti jadi subbab kedua. Maksudnya 2 itu apa? Berarti subbab punya anak lagi gitu ya, punya subbab lagi ya. Oke, kita lihat ini warnanya biru kan. Nah, ini warnanya masih biru, kita ganti jadi automatic atau black gitu kan. Kemudian bold tetap, terus sesuai panduan itu ada di font ukuran 12 dan fontnya tetap Times New Roman. Oke, saya jadikan template sering gitu ya, artinya dia langsung berubah. Oke, jadi katakanlah
kita punya sub-bab lagi, yaitu subjudulnya ini anak perusahaan PT ABCD. Nah, posisi anak perusahaan PT ABCD ini masih di dalam sub-bab sejarah PT ABCD. Maka saya akan buat lagi headingnya yang baru. Ketika saya klik atau saya bold ini, sorry, tadi subbab 3 ya. Nah, ini ya. Nah, maka dia akan langsung berubah. Itu seterusnya sampai bab-bab yang kamu mau buat daftar isinya. Nah, terus gimana buat daftar isinya? Jadi, ketika kamu sudah setting dengan heading, katakanlah di sini ya. Katakanlah di sini kita buat daftar isinya. Oh iya, daftar isinya harus satu file ya sama ketikan laporan kamu, karena kadang banyak kan yang kira oh ya udah daftar isinya di file lain, itu nggak akan muncul dia. Oke, jadi kalau dia ketikannya ada di sini, maka daftar isinya juga harus di sini karena headingsnya mengikuti ya. Oke, gimana memunculkan daftar isi? Kita klik references gitu ya. Table of contents, ini artinya daftar isi. Style yang mana kira-kira yang mirip dengan panduan kamu? Oke, saya coba contemporary gitu ya. Nah, muncul kan dia? Nah, saya akan buat namanya adalah daftar isi karena sesuai dengan panduan saya. Tetap menulis daftar isi ya. Kemudian saya masukkan dalam headings. Klik. Nah, nanti dia akan muncul di daftar isi yang sudah otomatis ini. Kita lihat tadi bab 1 adalah halaman 2 ya. Ini ada di halaman 2. Oke, kita lihat ini ada di halaman 2. Betul ya? Oke, cek ya. Oke, maka betul nggak dia? Bab 1 pendahuluan ada di halaman 2. Kemudian saya akan ngecek latar belakang di halaman 2 juga nggak? Kita klik aja. Oke, langsung muncul. Kita cek tujuan praktik kerja lapangan. Apakah betul di halaman 4? Kita klik aja. Oke, langsung muncul ya. Betul di halaman 4. Itu loh yang membuat headings itu memudahkan kita dalam membuat daftar isi. Nah, ketika kamu mengerjakan laporan, pasti ada revisi gitu kan. Ketika kamu mengerjakan laporan, entah revisi dari dosen pembimbing atau dari reviewer, apapun itu ya. Jadi, misalnya disuruh tambahkan kalimat. Oke, misalnya bab 1 kamu untuk subbab tujuan praktek kerja lapangan, misalnya ya, harus ditambahkan gitu ya. Ketikannya harus lebih banyak lagi. Nah, artinya dia akan menggeser halaman untuk subbab yang lain gitu kan. Nah, itu dengan mudah kita update di sini. Lihat, yang tadinya bidang kerja praktik kerja lapangan adalah halaman 4, maka ketika saya klik kanan, update page numbers only, cara dia berubah. Tadi halaman 4, sekarang sudah halaman 5. Oke, kita coba tes. Ya, dia ada di halaman 5, sesuai dengan hasil update kita. Oke, sekarang lihat di sini. Ini bagaimana? Kok ini tulisannya Arial sih? Ya, kita masih bisa juga. Kita klik kanan, kemudian coba kita klik font untuk semuanya ya. Sorry. Semua kita blok dulu. Kita klik kanan, kemudian kita pilih font. Kita ubah dengan font yang diminta oleh panduan. Kebetulan dimintanya adalah Times New Roman. Oke, ini. Kemudian size-nya adalah 12. Underline style, words only. Oke, klik. Muncul seperti ini. Oke, oh sorry, underline-nya enggak ya, kita nggak minta underline. Jadi non aja ya, non, artinya tidak pakai. Oke, lihat, hilangkan ya. Nah, ini sudah masuk ke Times New Roman. Sudah berubah menjadi Times New Roman. Berarti aman ya. Nah, kemudian kalau kita
sidang atau kita sedang seminar gitu ya, mempresentasikan laporan ini, ketika kita buka laptop kita dan ketika ditanya nih, kita misalnya ini bab 1 ini banyak banget ya, bab 2 juga banyak banget. Ketika diminta data tentang yang lain, hal lain, maka ketika kita klik, dia langsung muncul ke subbab yang kita inginkan. Nah, ini juga memudahkan kita dalam hal presentasi. Sorry, ini kok nggak masuk ya? Kenapa dia nggak masuk ke daftar isi ya? Mungkin saya salah klik. Oke, saya klik tadi. Kemudian saya ambil ini ya. Semoga muncul. Dan ini masih berantakan ya. Bab 2 kan nggak mungkin tanggung begini. Jadi saya enter di sini, maka dia pasti akan berubah halamannya. Nah, ketika kita mau update daftar isi kita, maka update field-nya jangan hanya page numbers ya, tapi entire table. Kita lihat, tara, muncul kan ini sejarah PT ABCD, ada anak-anak perusahaan yang tadinya nggak ada jadi muncul, dan tadinya halamannya 6 menjadi halaman 7. Jadi gitu caranya. Nah, sekarang saya kasih contohnya. Ini punya murid saya dan saya sudah izin untuk menggunakan laporannya sebagai konten di sini untuk contoh ya, belajar bareng. Oke. Ibu, bagaimana kalau kita lembar pengesahan, prakata, semua ini masukin nggak daftar isi? Nah, ini sebenarnya lembar pengesahan itu tidak perlu masuk dalam daftar isi. Tapi kalau terjadi, berarti caranya bagaimana? Berarti dia juga sudah membuat judul ini dalam headings, sehingga masuk ke dalam daftar isi. Gitu, ya. Jadi sekali lagi, daftar isi menggunakan headings selain memudahkan kita ketika kita ada revisi sehingga dia langsung update halamannya, jumlah halamannya, atau kita mengupdate tambahan baru dari subbab atau bab yang baru kita buat. Kemudian headings ini juga memudahkan ketika kita presentasi atau kita sedang mencari topik itu ya. Jadi contohnya ini ada di halaman 4. Kemudian kita mau mencoba mencari Nah, jadi langsung ke halaman 67 tanpa kita harus scroll down, scroll up. Oke?